Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arifin SPD MSI, pengawas Dikmen Provinsi Maluku Utara untuk jenjang SMA. Alhamdulillah, segala puji dan pantas milik Allah, karena atas rahmat dan karunia Allah lah, maka kita bisa berjumpa kembali dalam forum sesi berbagi ini. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktek baik yang saya beri judul Praktek Baik Membangun Hubungan Kemanusiaan yang Harmonis dalam Pendampingan di SMA Negeri 2 Halmahera Timur. Melihat judul yang saya sampaikan tadi, maka jelas langkah awal yang akan saya sampaikan di sini adalah mengangkat tentang situasi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa memilih SMA Negeri 2 Haltim, dan mengapa memilih praktek baik membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis dalam pendampingan. Mengapa memilih pendampingan di SMA Negeri 2 Haltim? Banyak pengalaman praktek baik yang telah saya lakukan dalam pendampingan di sekolah binaan. Di antaranya adalah praktek baik yang pertama, praktek baik pendampingan di SMA IT Nusa Kota Ternate sehingga ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Yang kedua, praktek baik pendampingan di SMA Negeri 1 Kota Ternate sehingga ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Yang ketiga, praktek baik pendampingan di SMA Negeri 9 Halmahera Timur sehingga ditetapkan sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, saya ingin fokus menceritakan pengalaman praktek baik dalam pendampingan di SMA Negeri 2 Halmahera Timur yang memiliki semangat menerapkan kurikulum merdeka walau belum berhasil menjadi sekolah penggerak. Mengapa memilih praktek baik membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis dalam pendampingan? Dalam peraturan Dirjen GTK nomor 48/B/HK.03.01/2023 disebutkan bahwa dalam praktik di lapangan ternyata tak mudah bagi seorang pengawas sekolah untuk mulai melakukan pendampingan membersamai kepala sekolah dalam menciptakan budaya kolaborasi antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Mengapa? Karena selama ini terkesan hubungan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan peran pengawas sekolah sebagai petugas supervisi, baik supervisi di bidang manajerial maupun akademik. Sehingga kedatangan pengawas sekolah terkesan hanya mengoreksi kesalahan yang berdampak ada sebagian kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang menghindari pengawas sekolah lantaran kepala sekolah dan tim manajemen sekolah belum siap dalam melengkapi administrasi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, sementara para guru belum siap dalam melengkapi administrasi pembelajaran. Oleh karena itu, perlu suatu langkah untuk bisa mengubah paradigma hubungan antara atasan dan bawahan yang diharapkan dapat membangun kembali hubungan kemanusiaan yang lebih harmonis antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Dengan memperhatikan situasi yang menjadi latar belakang masalah, maka karya baik ini bertujuan untuk bisa berbagi pengalaman tentang pentingnya membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis dalam pendampingan dengan memaparkan yang pertama, aksi yang saya lakukan untuk mencapai tujuan praktik baik. Yang kedua, dampak positif aksi yang saya lakukan untuk mencapai tujuan praktik baik. Dengan memperhatikan tujuan praktik baik di atas, maka muncullah tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik. Yang pertama, belum munculnya semangat saling mengajak untuk melakukan percakapan santai dan menyenangkan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Halmahera Timur. Dengan memperhatikan tantangan tadi, maka aksi praktek baik yang
telah saya lakukan dalam membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis dalam pendampingan di SMA Negeri 2 Halmahera Timur adalah yang pertama, gerakan Mari Torang Baca Kita. Yang kedua, gerakan mewakafkan waktu. Yang ketiga, gerakan menjadi teladan, membangkitkan semangat dan mendorong motivasi dalam program guru penggerak. Yang keempat, gerakan membangkitkan semangat dan mendorong motivasi dalam program implementasi kurikulum merdeka. Yang kelima, gerakan menjadi teladan, membangkitkan semangat dan mendorong motivasi dalam program apresiasi GTK. Yang keenam, gerakan membangkitkan semangat dan mendorong motivasi untuk membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif dan bernalar kritis. Dan yang ketujuh adalah gerakan empati, mengembalikan kepala SMA Negeri 2 Halmahera Timur yang dinonjolkan. Adapun aktivitas refleksi untuk mengetahui hasil dan dampak dari aksi praktek baik yang sudah saya lakukan, maka diperlukan jawaban atas pertanyaan refleksi. Yang pertama, mari kita bahas satu persatu tentang gerakan tadi. Yang pertama, gerakan Mari Torang Baca Kita. Untuk membangkitkan semangat, saling mengajak dalam melakukan percakapan santai dan menyenangkan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, maka perlu digagas suatu gerakan yang mendukungnya, yang saya beri nama dengan gerakan Mari Torang Baca Kita. Percakapan santai dan menyenangkan dalam gerakan Mari Torang Baca Kita dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan, melalui chat atau pesan di WA, baik WA pribadi maupun WA grup. Percakapan santai dan menyenangkan dalam gerakan Mari Torang Baca Kita diharapkan dapat menjadi wadah bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam bermitra dan berkolaborasi, saling berbagi, saling mengisi, dan saling melengkapi. Menurut saya, mewakafkan waktu itu memberikan waktu kita ya untuk umpamanya untuk kegiatan sekolah atau umpamanya saya di tenaga kependidikan mungkin memberikan waktu untuk bagaimana membuat administrasi pendidikan, itu untuk waktu yang saya berikan seikhlas-ikhlasnya seperti itu. Kemudian meluangkan waktu, umpamanya ini saya ada kerja di rumah dan kerja di sekolah. Nah di sini saya lihat penting yang mana, apa di sekolah atau di rumah. Jika saya ada di sekolah penting, maka saya meluangkan waktu untuk di sekolah. Mungkin 1-2 jam dan sisanya saya berikan ke rumah. Bukan guru penggeraknya, bukan CGP-nya, tapi pengajar praktik. Begitu kami mendaftar, saya dengan almarhum ternyata alhamdulillah diterima. Sekolah penggerak kan mulainya 2021 itu. Nah, itu tidak berhasil sehingga pada saat bulan September 2021 ada pendaftaran untuk IKM di Desember 2021. Nah, itu beliau mendaftarkan untuk IKM untuk SMA Negeri 2. Ya, Bapak Ibu Guru sangat antusias untuk mengikuti apresiasi GTK 2023. Mudah-mudahan sukses. Kita terapkan dalam sekolah, dan antaranya adalah tadi OSL punya inspiratif mengapa memilih OSN sangat penting. Ya, padahal itu sangat penting untuk siswa. Penting yang pertama adalah bagaimana mengajarkan siswa itu dia mampu untuk menulis. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa praktek baik membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis dan pendampingan ini sangat penting karena bisa mengubah paradigma hubungan antara atasan dan bawahan sehingga dapat membangun kembali hubungan kemanusiaan yang lebih harmonis antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan dengan peran dan tanggung jawab saya selaku pengawas sekolah sebagai mitra yang melakukan pendampingan membersamai kepala sekolah dalam menciptakan budaya kolaborasi antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Halmahera Timur.